Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di materi Secure Server Service 2. Nah, pada hari ini kita akan coba memberikan sebuah alamat IP address pada IP server. Di sini ada topologi yang sudah saya buat, topologi yang sederhana. Ada sebuah modem yang memiliki akses internet. Nah, jadi dari modem terhubungkan dengan server, dari server terhubungkan dengan klien dengan menggunakan switch. Nah, di sini kita akan memberikan IP address jaringan lokal topologi server. Topologi server di sini bisa dibilang seperti interface atau antara jaringan lokal dan jaringan publik sebagai interface-nya. Nah, kita coba memberikan alamat IP address pada modem. Di sini modem memberikan akses internet dan modem memberikan sebagai alamat IP DHCP. Server memiliki dua interface menuju ke modem dan lokal, atau bisa dibilang memiliki dua port ya, satu ke modem, satu ke lokal, atau seperti ETH0 atau ETH1. Nah, di sini ETH0 untuk internet, ETH1 untuk jaringan lokal IP statiknya. Lanjut. Sekarang server kita sudah mulai running. Sebelah kanannya saya sengaja sisipkan beberapa script supaya teman-teman tidak lupa saat melakukan contoh ya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mencoba menginstal server berbasis Ubuntu. Bisa dilihat video sebelumnya bagaimana proses installnya. Lalu login. Kemarin saya login dengan menggunakan user Ahmad. Password. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya sudah berada di user Ahmad ya. Kalau kalian mau membersihkan layarnya tinggal ketik clear. Oke. Nah, selanjutnya sekarang untuk mengakses root IP ini harus kita akses dengan menggunakan root ya, dengan menggunakan root. Nah, pastikan untuk akses root ya dengan menggunakan perintah sudo spasi min i. Passwordnya yaitu password. Oke, sekarang saya sudah berada di root at Garuda. Nah, di saat akses saya sudah berada di root, maka saya bisa merubah konfigurasi yang ada di dalam server tersebut. Nah, untuk mengganti IP pada server Ubuntu ini, kita membutuhkan script yang kedua, yaitu ada nano spasi etc garis miring network garis miring interface. Nah, penulisannya harus benar. Kalau kalian penulisannya salah, nanti akan berdampak tulisannya atau lembarnya ngeblank atau hitam polos gitu ya. Kita ketik aja nano spasi etc garis miring network garis miring interfaces. Nah, seperti ini kalau kalian benar mengetiknya akan timbul beberapa tulisan gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kalian salah nulis, coba saya salah nulis, Ctrl X, saya clear dulu. Nah, misalkan interface saya lupa S. Nah, tampilnya kan ngeblank seperti ini. Berarti kalian salah ngetik atau typo gitu ya. Kita ulangin lagi. Yang benar interfaces pakai S. Nah, seperti ini. Nah, script ini sudah ada sebelumnya, tapi ada tanda pagar. Nah, tanda pagar ini hanya berupa komen yang tidak akan bekerja atau tidak aktif. Jadinya kalian bisa menuliskan beberapa komen disertai dengan pagar. Lalu di sini ada auto ETH0 if s init dhcp. Nah, ingat ya, auto ETH0 ini sesuai dengan skema kita. Nah, ini ETH0, IP-nya DHCP. Sedangkan kita buat ETH1, maka ini
Ini adalah untuk settingan DHCP, artinya nanti internetnya akan diberikan IP otomatis oleh si modemnya. Lalu untuk jaringan lokal, kita harus membuatnya secara manual. Kita masuk lagi. Oke, kita ketik auto ETH1 if s ETH1 init static. Nah, di sini saya beri komentar ETH1 untuk jaringan lokal misalnya. Nah, seperti ini. Auto ETH1 if s ETH1 init static. Lalu kita masukkan IP-nya, address 192.168.1.10. Lalu kita masukkan netmax-nya 255.255.255.0. Nah, saya tidak memasukkan gateway karena untuk ETH1 ini gateway-nya sudah ditentukan oleh ETH0 yang nantinya akan didapatkan DHCP oleh si modemnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan menyimpan. Bagaimana cara keluar dari interface ini? Bisa kalian tekan tombol kombinasi Ctrl dan X. Lihat di bawahnya. Di sini ada keterangan Save Modified Buffer. Artinya apakah ingin disimpan konfigurasi ini, maka kita ada cuma dua pilihan, Y untuk yes, N untuk no. Maka kita akan pilih Y untuk yes. Lalu kita enter. Lalu kita clear dulu. Nah, lalu bagaimana sekiranya dalam server kita sudah ada IP? Bisa kita mengetik perintah ip config. Nah, ini ETH0-nya. Ya, kita clear dulu. Ya, selanjutnya kita masuk lagi ke interface. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah ada auto ETH1 if s ETH1 init static, address-nya 192.168.1.10, sedangkan netmax-nya 255, 255, 255 dan 0. Untuk keluar dari lembar interface ini, Ctrl X. Sudah keluar, lalu kita bersihkan layar. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan ping antara jaringan server dengan jaringan klien. Oke, seperti ini. Nah, kita balik lagi ke server kita sebelah kiri. Nah, sekarang kita akan coba mengecek IP-nya dengan cara mengetik ip config. IP config. Oke, di sini ada ETH0, yaitu nanti untuk akses internet. Lalu ETH1 jaringan lokal, sudah ada IP-nya 192.168.1.10. Nah, untuk Linux kliennya, kita akan mencoba setting IP, network connection, IP versi 4, manual. Kita tambahkan 192.168.1.11. Netmax-nya 255, 255, 255, 0. Gateway-nya adalah alamat si server 192.168.1.10. Kita add. Oke, sudah masuk. Lalu maaf. Nah, lalu di apply seperti ini. Kita buka new terminal. IP config, pastikan IP-nya sudah ada. Oke, kita ping 192.168.1.10.
Oke, sudah terkoneksi. Sedangkan untuk server kita pun juga bisa ngeping ke klien 192.168.1.11. Oke, seperti ini kurang lebih. Oke, di sini sudah saya buatkan sebuah lembar kerja ya, atau step by step supaya kalian tidak bingung gitu ya. Kita cek dulu dari atas. Pertama, pastikan IP klien sudah sesuai, artinya sudah memenuhi syarat. Ada IP, ada subnet max, ada gateway. Yang paling penting adalah gateway. Nah, gateway ini adalah alamat IP si server ya. Kalau tidak ada gateway, saya jamin kalian tidak akan mengakses internet. Lalu DNS di sini ada dua. Kenapa ada dua? Kemarin kita sudah buat DNS garuda.com. Kalau kalian hanya memasukkan 8888, maka saya jamin DNS Garudanya tidak akan terbaca, karena itu DNS lokal. Oleh sebab itu, kita memasukkan dua DNS, yaitu 192.168.10. Ini untuk DNS lokal yang garuda.com. Lalu 888 ini adalah untuk DNS publik seperti Google, YouTube, dan lain-lain. Kalau kita hanya memasukkan DNS 192.168.110, maka kita tidak akan bisa mengakses dengan menggunakan DNS untuk server YouTube, server Google, ataupun server Twitter. Dan hanya bisa menggunakan IP address, tentu sangat merepotkan. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan dua DNS sekaligus. Gimana ngeceknya? Seperti biasa, ada di sistem, lalu ada di preference, kita cari network connection. Silakan kalian cek lagi, ingat ini sangat penting sekali ya. Nah, lalu kita pilih IP versi 4, lihat di sini ya. Address saya sudah 192.168.111. Netmax-nya sudah sesuai 255, 255, 255 dan 0. Lalu gateway-nya juga sudah sesuai 192.168.1.10. Lalu di sini ada DNS, saya menggunakan dua DNS 192.168.1.10, lalu koma 8.8.8.8. Nah, ini adalah DNS yang saya gunakan, ada dua DNS. Kalau masih salah gateway-nya, silakan diperbaiki ya. Dan juga kalau DNS yang belum ada dua, silakan ditambahin lagi. Kalau sudah, kita apply. Lalu kita close. Lalu kita buka terminal. Nah, pastikan IP-nya sudah benar dengan cara mengetik ipconfig. Sudah benar. Kadang-kadang suka masih ada yang salah, masih ada yang misalkan dulunya setting 10.1 ya. Maka kita harus restartnya. Nah, ini ya restartnya. Oke, etc init d network restart. Nah, ini adalah sebuah script untuk merestart sebuah interface atau network. Kalau misalkan kalian gagal terus ngeping kemanapun, IP-nya kok nggak sesuai gitu ketika if config, maka bisa menggunakan etc init network spasi restart. Nah, kalau sudah, sekarang ke poin ketiga, kita harus cek dulu nih ya, untuk cek DNS server. Maka kita pindah ke server seperti ini. Login dulu. Klien sudah beres sampai reset network. Sekarang kita akan membahas ke servernya. Silakan di login dulu. Oke, sudo spasi min i, masuk sebagai root. Sudah root, kita clear dulu supaya tampilannya bagus. Nah, selanjutnya pastikan sudah tertulis DNS Google. Nah, ini yang kemarin terjadi permasalahan. Pak, saya sudah bikin sebuah DNS garuda.com, tapi kenapa ping ke Google nggak bisa ya?
Tapi dengan ping 8888 itu bisa. Nah, ini permasalahannya ada di DNS. Ada beberapa virtualisasi ketika kita mengaktifkan untuk DHCP client, dia akan diberikan langsung untuk DNS-nya. Ada beberapa laptop ketika kalian mengakses DHCP client, maka tidak include dengan DNS-nya. Coba dicek lagi ya, yaitu cek DNS server ada nano spasi etc lalu garis miring resolve.conf. Nah, kalau gini gimana Pak? Kalau kosong ini, kalau kosong seperti ini, saya jamin kalian typo atau salah ngetik. Bisa kita koreksi, lihat saya salah nulisnya double S. Lalu saya exit saja, saya clear dulu. Resolve ya di sini. Nah, nano spasi etc resolve conf. Nah, di sini sudah ada name server Google saya 8888. Kalau kalian mau masukkan server Nawala pun juga tidak apa-apa ya, karena di kalau Nawala itu filterisasinya jauh lebih bagus sehingga akan tercipta sebuah internet sehat. Nah, ini ya. Tinggal diganti aja untuk DNS-nya menjadi DNS Nawala. Kalau ingin membuat klien kalian ingin memblok-blok sebuah konten-konten negatif gitu ya. Nah, ini adalah name server yang diberikan oleh internet saya gitu ya. Otomatis ini opsional ya, yang paling wajib adalah ini 888. Pastikan sudah ada di resolve-nya. Kalau sudah, kita keluarkan dulu. Saya clear lagi. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya NAT atau Network Address Translation. Dia ada di menu size CTL. Maka kita harus mengetik konfigurasi nano. Ini ya, poin yang nomor berapa ini? Nah, ini ya, saya close dulu. Nah, ini ya, kita sudah masuk sini. Ada nano spasi etc garis miring size ctl titik conf. Nah, pastikan kalian masuk ke dalam size ctl-nya. Di sini ada beberapa konfigurasi yang ingin kita aktifkan. Ya, di mana kalian harus mencari sebuah script yaitu net IP versi 4 IP forward sama dengan 1. Nah, tentunya ada di sini, saya sudah ketemu. Ya, lihat gua ada di sini. Nah, ini dia. Ya. Net titik IP v4 titik IP underscore forward sama dengan 1. Nah, awalnya di sini sudah ada tanda pagar ya. Awalnya ada tanda pagar, kita hapus tanda pagarnya sehingga tidak ada tanda pagar, artinya aktif agar bisa memforward ya dengan menggunakan IP versi 4. Ya, selanjutnya disimpan Ctrl X, lalu karena ada perubahan kita ketik Y lalu enter. Nah, kalau sudah, sekarang kita harus aktifkan untuk konfigurasi size CTL-nya, yaitu sudo. Nah, ini kita masuk lagi sudo spasi sys ctl spasi min p kecil. Oke, pastikan seperti ini ya. Kalau saya karena mengaktifkan IP versi 6, maka di sini ada IP versi 6. Kalau kalian cuma net titik IP versi 4 dan IP forward sebenarnya 1, itu saja yang muncul, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya, agar klien dapat terkoneksi ke internet, aktifkan masquerade. Nah, seperti ini scriptnya untuk mengaktifkan masquerade. Kalau di router mikrotik, kita masuk ke firewall. Nah, sedangkan untuk klien atau untuk server ya, dengan menggunakan script sudo
spasi IP tables, spasi min T, spasi NAT, spasi min A besar, ingat jangan sampai typo, post routing min S, lalu ini adalah network lokal, bukan IP, tapi network lokal, yaitu 192.168.1.0, karena ini network ya, garis miring, subnet max-nya 24, min J mas curate. Silakan kita akan mencoba mengetiknya. Coba. Oke, nah seperti ini, pastikan jangan sampai typo, sudo spasi IP tables min T NAT min A post routing min S kecil. Kalau sudah di enter, nah kalau tidak ada apa-apa berarti nulisnya sudah benar seperti ini. Nah langkah terakhirnya sekarang kita cek konfigurasi mesh curate ya, sudo spasi IP tables spasi min T spasi NAT spasi min L besar. Nah, pastikan di masquerade-nya untuk all-nya sudah anywhere artinya sudah aktif untuk masquerade-nya. Lalu kita coba melakukan ICMP atau ping ke Google. Ping ke Google. Oke, bisa dengan menggunakan DNS. Selanjutnya kita cek klien kita. Kita cek klien. Oke, saya clear dulu. Kita ping dulu ke router kita 192.168.1.10. Pastikan berhasil. Ini adalah pokok utamanya. Ya, jangan langsung ngeping ke Google supaya kita bisa ngetrace di mana kesalahannya. Lalu kita ping dengan menggunakan IP dulu, IP Google. Nah, sudah bisa keluar, artinya masquerade-nya sudah aktif. Tapi bisa nggak kalau DNS Google-nya? Kita ping ke google.com. Ping google.com. Oke, sudah terbaca untuk DNS google.com-nya, agak sedikit lama karena dia mencari dari DNS lokal dulu, baru begitu nggak dapat informasi, dia nyari ke DNS sesi Google. Nah, seperti ini sekarang klien saya atau komputer jaringan lokal kita sudah dapat mengakses jaringan internet yang di bypass oleh si server Ubuntu tersebut. Oke, kita ketik detik.com. Oke, sebentar, ini agak sedikit lama. Oke, plus detik.com. Oke, sudah dapat mengakses internet untuk klien kita atau jaringan klien kita yang notabene server Linux ini sebagai router ya. Nah, seperti ini. Sekian untuk pertemuan kali ini, selamat mencoba.